Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, saya akan membahas tentang laporan praktikum pelestarian sumber daya lahan pertanian di Desa Pangalengan Jaya, Kecamatan Panjabungan Kota, Kabupaten Mandailing Utara. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Nurliana tingkat 4A, Polbangka Bogor. Dalam laporan pelestarian sumber daya lahan pertanian, terdapat 3 pokok yang harus kita bahas. Yang pertama, evaluasi sumber daya lahan. Evaluasi sumber daya lahan merupakan penilaian sumber daya lahan untuk tujuan tertentu dengan menggunakan pendekatan atau cara yang sudah teruji. Evaluasi lahan sangat penting dilakukan karena tingginya penggunaan lahan yang tidak sesuai dengan kemampuan dan daya dukung. Adapun kriteria hasil kesesuaian lahan dapat menentukan kualitas dan karakteristik lahan, di mana kelas kesesuaian lahan aktual dan kelas kesesuaian lahan potensial dapat dilihat melalui S1 sangat sesuai, S2 cukup sesuai, S3 sesuai bersyarat atau marginal, N1 tidak sesuai saat ini, serta N2 tidak sesuai permanen. Dari kriteria hasil kesesuaian lahan di Desa Panjabungan Jaya, Kecamatan Panjabungan Kota, Kabupaten Mandailing Utara, dapat kita lihat dalam tabel berikut ini, yaitu rejim temperatur rata-rata tanaman yaitu 26, sehingga kelas kesesuaian lahan S1 berarti sangat sesuai. Yang kedua, ketersediaan air, bulan-bulan kering dan curah hujan tahunan rata-rata. Diketahui kelas kesesuaian lahan juga sangat sesuai. Kondisi perakaran dari kelas daerah drainase tanah yaitu sangat sesuai. Tekstur tanah permukaan cukup sesuai. Kedalaman perakaran juga sangat sesuai. Selanjutnya, retensi hara yang pertama KTK di bawah permukaan yaitu cukup sesuai. pH terbilang rendah yaitu 6 cukup sesuai. Ketersediaan hara P2O2 tersedia yaitu S3, K2O tersedia yaitu S1. Toksisitas salinitas lebih kecil dari 3 yaitu S1. Wilayah lereng yaitu 2-5%. S1. Dapat kita simpulkan bahwa aktual A S2R. Potensial P S1 RFN. Yang kedua yaitu penentuan status daya dukung lahan. Daya dukung berarti kemampuan lingkungan dalam mendukung kehidupan manusia dan organisme lainnya. Penentuan daya dukung lahan berbasis neraca lahan dilakukan dengan membandingkan ketersediaan dengan kebutuhan lahan dengan kondisi saat ini dan kondisi di masa akhir perencanaan. Ketersediaan lahan di Desa Panjabungan Jaya, Kecamatan Panjabungan Kota, Kabupaten Mandailing Utara dapat kita ketahui melalui BPS Panjabungan, yaitu dengan jenis komoditas padi dengan produksi aktual 26.798 dengan satuan komoditas harganya 9.000 sehingga nilai produksinya yaitu 241.182.000. Yang kedua yaitu jagung dengan produksi aktual 755 dengan harga satuan komoditas yaitu 3.500 per kilo. Dapat kita ketahui nilai produksinya adalah 1.242.500. Yang ketiga yaitu ubi kayu, produksi aktualnya yaitu 267 kilo, harga satuan komoditasnya per kilo yaitu 8.000 sehingga nilai produksinya 2.136.000. Dapat kita ketahui total semua jenis komoditas yang ada di Desa Panjabungan Jaya melalui ketersediaan lahan yaitu Rp244.560.500. Penentuan status daya dukung lahan dapat kita ketahui dengan rumus perhitungan ketersediaan lahan di Kecamatan Panjabungan Jaya sebagai berikut, yaitu perhitungan ketersediaan lahan dapat kita hasilkan 10,19 hektar dan perhitungan kebutuhan lahan untuk hidup layak yaitu 0,416 hektar per penduduk. Dengan perhitungan kebutuhan lahan sebagai berikut, yaitu total kebutuhan lahan setara beras sama dengan jumlah penduduk dikali luas lahan yang dibutuhkan untuk kebutuhan hidup layak per penduduk sehingga menghasilkan 715,104 hektar. Berdasarkan hasil perhitungan yang diperoleh di samping, ketersediaan lahan SL 10,19 hektar, sedangkan nilai kebutuhan lahannya atau DL 715,10 hektar. Dengan demikian diperoleh kesimpulan bahwa nilai SL lebih kecil dari DL dan daya dukung lahan dinyatakan defisit atau terlampaui. Yang ketiga yaitu limbah pasar di areal persawahan.
Lahan yang terekreasi di Desa Penyambungan Jaya adalah penurunan fungsi lahan akibat kontaminasi oleh aktivitas manusia, yaitu pembuangan berbagai macam limbah baik sampah maupun cairan seperti minyak, melebihi ambang batas yang berasal dari pasar dan dekat dengan areal persawahan, sehingga penurunan sifat fisik tanah serta sumber daya air yang dapat menurunkan produktivitas petani padi sawah. Adapun cara pengendaliannya adalah membuat kesepakatan dengan pemerintah setempat agar petani di desa tersebut terhindar dari sampah yang menumpuk pada lahan sawah milik petani dan adanya jasa pengangkutan sampah sehingga tidak berdampak buruk pada lingkungan setempat juga. Sekian laporan hasil praktikum yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.